Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas materi tentang penaksiran, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penaksiran. Untuk itu, pahami dengan baik agar kalian semakin memahaminya. Langsung saja pada contoh soal cerita. Perhatikan dengan baik, ada dua soal cerita yang akan dicontohkan. Mari kita bahas soal dalam bentuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berupa soal cerita. Yang pertama, Emma ikut berbelanja ke pasar. Mereka membeli kue seharga 5.500, sayuran seharga 3.275, dan buah jeruk seharga 7.850. Berapakah kira-kira uang yang dibelanjakan ibu? Nah, dalam soal cerita kita perlu menuliskan diketahui apa saja yang diketahui dalam soal tersebut, kemudian apa yang menjadi pertanyaan, dan kemudian baru dijawab. Nah, dalam soal cerita di atas, yang diketahui adalah kue seharga 5.500, maka kita tuliskan harga kue 5.500. Kemudian sayuran seharga 3.275, kita tuliskan harga sayuran Rp3.275. Yang ketiga, buah jeruk seharga Rp7.850, kita tuliskan harga jeruk Rp7.850. Setelah kita menuliskan apa saja yang diketahui, maka selanjutnya kita akan menentukan apa yang menjadi pertanyaan. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah jumlah uang belanja ibu seluruhnya. Ya, perkiraannya berapa? Nah, kemudian kita akan menjawabnya dengan menaksir terlebih dahulu masing-masing belanjaan ibu. Karena ditanya kira-kira, berarti soal di atas menyatakan taksiran. Nah, harga-harga belanjaan ibu akan kita taksir ke ribuan terdekat. Maka yang kita bulatkan nanti adalah ratusannya. Nah, dalam membulatkan ratusan, kata kuncinya bila 0, 1, 2, 3, 4 angka depannya tetap. Apabila 5, 6, 7, 8, 9, angka depan ditambah 1 atau dinaikkan. Nah, kita akan taksir harga kue Rp5.500. Maka kita akan lingkari pada ratusannya, karena taksiran pada ribuan yang kita bulatkan adalah ratusannya. Nah, angka yang dilingkari adalah angka 5. Karena angka 5 itu berada pada 5, 6, 7, 8, 9 atau sama dengan lebih dari 5, maka angka di depan yang dibulatkan akan dinaikkan atau ditambahkan 1. 5 pada angka di depan, ya 5.000 itu akan ditambah naik menjadi 6.000 atau 5 tambah 1 menjadi 6.000. Kemudian pada harga sayuran juga akan kita taksir ke ribuan terdekat, maka kita bulatkan ratusannya, ya. Jadi kita sudah mendapatkan angka 2 sebagai ratusan. Angka 2 tersebut yang akan kita bulatkan, karena angka 2 itu kurang dari 5 atau berada pada 0, 1, 2, 3, 4, maka angka depannya tetap, ya. 3 menjadi 3.000, selebihnya 0. Kemudian harga jeruk 7.850 akan kita taksir ke ribuan terdekat, maka kita lingkari pada ratusannya untuk dibulatkan. Karena angka 8 itu lebih dari 5, maka angka depan sebagai ribuan yaitu 7 kita tambah 1 menjadi 8, selebihnya 0 sehingga menjadi 8.000. Nah, baru kemudian setelah kita taksir semua harga belanjaan, baru kita
Jumlahkan taksiran-taksiran tersebut. 6.000 ditambah 3.000, kemudian ditambah 8.000. Maka uang yang dibelanjakan ibu perkiraannya adalah 17.000. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Abid membeli baju seharga 40.500 dan celana 35.250. Jika Abid membawa uang 100.000, berapa kira-kira uang kembaliannya? Nah, ini tipe soalnya hampir sama dengan soal contoh yang pertama. Nah, kita perlu menuliskan apa saja yang diketahui. Ya, yang diketahui kita tuliskan uang Abid yang dibawa atau jumlah uang Abid 100.000 rupiah, kemudian harga baju 40.500 rupiah. Kemudian yang diketahui lagi harga celana 35.250 rupiah. Kemudian kita akan menuliskan yang menjadi pertanyaan, yaitu jumlah uang kembalian Abid perkiraannya berapa. Nah, kita kemudian akan menjawab ya. Ini berkaitan dengan taksiran lagi, kita akan menaksir ke ribuan terdekat. Maka yang kita bulatkan, ingat adalah bagian ratusannya. Nah, pada 40.500 rupiah yang menjadi ratusan adalah angka 5. Ingat kembali kuncinya pada aturan dasar pembulatan, karena 5 yang dilingkari itu berada pada posisi 5, 6, 7, 8, 9 atau sama dengan lebih dari 5, maka dinaikkan ke atas bagian depannya atau ditambah 1. Maka 40 ditambah 1 sama dengan 41, yang lainnya 000. Atau 40 dinaikkan menjadi 41, yang lainnya 000. Kemudian harga celana kita akan taksir ke ribuan terdekat, kita lingkari angka pada ratusan yaitu angka 2. Karena angka 2 berada pada posisi 0, 1, 2, 3, 4 atau kurang dari 5, maka yang depan tetap sehingga menjadi 35, yang selainnya 000 atau 35.000. Nah, setelah kita dapatkan taksiran, maka kita akan hitung perkiraan kembalian uang Abid. Ya, uang yang dibawa tadi 100.000, maka dikurangi dengan belanjaan totalnya berapa setelah diperkirakan, yaitu dikurangi 41.000 ditambah 35.000, sehingga kita akan mengurangi uang 100.000 dengan jumlah belanjaannya sebesar 76.000. Sehingga perkiraan uang kembalian punya Abid adalah 24.000. Nah, demikian pembahasan kita mengenai materi penaksiran tentang masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Semoga kalian memahaminya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.